Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Cucun Sunangsih SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan Inovasi dan Pendidikan yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Syifa Uswatun Hasanah dengan nomor NIM 2203928 sebagai moderator, dan dari Aditya Hermawan dengan nomor NIM 2209102, dan yang terakhir Ria Elsandita Sagala dengan nomor NIM 2205118. Adapun topik pembahasannya yaitu yang pertama definisi kepemimpinan transformasional kepala sekolah, upaya meningkatkan mutu sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu sekolah menurut Hoy dan Miskal pada tahun 2013, peran dan tugas kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah, dan yang terakhir peran dan tugas guru dalam meningkatkan mutu sekolah. Materi yang pertama yaitu definisi kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Menurut Danim pada tahun 2009 menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional kepala sekolah dapat diartikan sebagai gaya atau bentuk yang diterapkan kepala sekolah dalam memberi pengaruh terhadap bawahannya, orang tua peserta didik, guru, siswa, dan tenaga administrasi untuk mencapai keinginan yang dicita-citakan. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya kepemimpinan transformasional kepala sekolah berarti melibatkan sebuah paradigma di mana kepala sekolah berusaha untuk menjadi agen perubahan yang mempengaruhi budaya dan kultur organisasi sekolah secara menyeluruh. Jadi dalam hal ini kepala sekolah tidak hanya melihat tujuan dan pencapaian akademik saja, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek yang lebih luas dari perkembangan siswa, staf, dan lingkungan belajar secara keseluruhan. Dalam hal ini mencakup 4 dimensi utama, yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Idealized influence mengacu pada kemampuan kepala sekolah untuk menjadi contoh yang positif atau yang baik bagi bawahannya, sehingga mereka dapat terinspirasi dan termotivasi untuk mengikuti jejak yang sama. Inspirational motivation melibatkan kemampuan untuk mengilhami dan memotivasi orang lain dengan visi yang jelas dan ambisius tentang masa depan sekolah. Kemudian, intellectual stimulation melibatkan penggunaan pendekatan yang kreatif dan inovatif dalam memecahkan masalah dan merangsang pemikiran kritis dan analitis di antara anggota staf dan siswa. Sedangkan individualized consideration menekankan pentingnya mendengarkan, memahami, dan merespon kebutuhan serta aspirasi individu dalam komunitas sekolah. Nah, jadi kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan transformasional akan memahami bahwa untuk mencapai perubahan yang berarti, yang bermakna, mereka harus membangun hubungan yang kuat dengan semua stakeholder, membangkitkan semangat dan menggugah motivasi mereka. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi juga tentang membentuk budaya dan lingkungan belajar yang dinamis, inklusif, dan berorientasi pada pertumbuhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya meningkatkan mutu sekolah. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah ataupun mutu hasil belajar adalah dengan meningkatkan layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran yang baik di sekolah akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Untuk meningkatkan mutu sekolah, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, peningkatan kualitas pengajaran, yang dimana peningkatan kualitas pengajaran ini dapat dilalui dengan pelatihan guru secara teratur, penerapan metode pengajaran yang inovatif, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, ada pengembangan kurikulum. Dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, serta memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dan menarik bagi siswa. Yang ketiga, ada pembangunan sarana dan prasarana. Dengan memastikan sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses mengajar, termasuk perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Yang keempat ada pengembangan keterlibatan orang tua.
yang dimana sekolah dapat mengajak orang tua ataupun wali murid untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, dimana melalui pertemuan orang tua dan guru ataupun juga seminar atau dengan kegiatan lainnya. Yang kelima ada pemberdayaan siswa, di mana dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, proyek-proyek penelitian ataupun program sukarelawan untuk mengembangkan keterampilan tambahan dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya ada pengembangan kultur sekolah yang positif, di mana dengan membangun lingkungan sekolah yang inklusif, aman, dan mendukung, di mana semua anggota komunitas merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi mutu sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh Hoy dan Miskel, merupakan elemen-elemen yang berperan penting di dalam menentukan efektivitas dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Adapun faktor yang pertama yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi merujuk pada norma, nilai, dan praktik yang dianut semua anggota sekolah. Budaya yang kuat dan positif menciptakan lingkungan di mana siswa, guru, dan staf merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Budaya yang positif juga dapat menghasilkan kolaborasi yang baik antara semua pihak terkait dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua ada kepemimpinan kepala sekolah. Peran kepala sekolah sangatlah penting dalam membentuk budaya organisasi yang baik dan mengarahkan visi serta arah strategi sekolah. Kepala sekolah yang efektif harus memiliki kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan memotivasi stafnya. Mereka juga harus mampu membuat keputusan yang tepat, mengelola sumber daya, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kepemimpinan yang kuat dan visioner dapat menciptakan perubahan positif di dalam sekolah, meningkatkan kinerja guru, dan menghasilkan pencapaian yang lebih baik oleh siswa. Yang ketiga ada iklim organisasi. Iklim organisasi mengacu pada atmosfer ataupun suasana yang tercipta di dalam sekolah. Iklim yang sangat positif menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung bagi siswa dan staf. Iklim yang baik juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, mengurangi tingkat stres, serta meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial. Di sisi lain, iklim yang negatif seperti budaya kompetitif ataupun tidak ramah dapat menghambat pembelajaran dan pertumbuhan siswa serta menyebabkan ketidakpuasan staf. Adapun yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana meliputi fasilitas fisik dan non-fisik yang tersedia di sekolah seperti gedung, peralatan, dan sumber daya pembelajaran. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Misalnya ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang dilengkapi dengan baik, serta teknologi yang mutakhir dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Yang kelima ada kinerja guru. Kualitas dan kinerja guru memiliki dampak besar terhadap mutu pendidikan. Guru yang berkualitas dan berkinerja tinggi mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas, memotivasi siswa, dan memberikan dukungan individual yang diperlukan. Selain itu, guru yang terlibat dalam pengembangan profesional secara terus-menerus dan memiliki komitmen terhadap profesi mereka cenderung memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya yang terakhir ada pembiayaan. Tingkat pembiayaan dan alokasi sumber daya ke dalam pendidikan juga berperan penting dalam menentukan mutu sekolah. Pembiayaan yang memadai memungkinkan sekolah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang diperlukan, membayar gaji guru, serta mendukung pengembangan profesional staf. Kurangnya pembiayaan dapat menghambat kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Dengan memperhatikan dan mengoptimalkan faktor-faktor ini secara holistik, sebuah sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ditawarkannya kepada siswa dan masyarakat secara umum.
Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang mengenai peran dan tugas kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, tapi kita akan menspesifikasikan ke dalam peran kepala sekolah untuk meningkatkan mutu dari sekolah tersebut. Nah, kenapa sih harus adanya peningkatan mutu sekolah? Nah, nantinya peningkatan mutu sekolah ini outputnya akan meningkatkan lulusan sekolah tersebut. Nah, kalau misalkan kita sudah membahas mengenai lulusan sekolah, berarti prospek kedepannya akan lebih cerah begitu ya, dimana lulusan sekolah tersebut nantinya akan masuk lagi ke dalam sekolah yang lebih tinggi, nantinya juga akan menunjang nama sekolah menjadi nama yang lebih baik, bahkan menjadi sekolah favorit bagi anak-anak yang ingin melakukan pembelajaran di sekolah tersebut. Nah, oke. Lanjut, peran apa saja yang dapat meningkatkan mutu sekolah yang harus dimiliki oleh kepala sekolah? Peran pertama adalah peran komunikator kepala sekolah. Nah, sudah jelas kepala sekolah harus memiliki sifat komunikatif, atau dapat dikatakan kepala sekolah ini harus bisa menghargai. Kepala sekolah ini juga harus bisa komunikatif terhadap warga sekolah. Contohnya apa? Kepala sekolah harus komunikatif terhadap guru, karena guru sebagai eksekutor untuk membimbing siswa menjadi lebih baik. Nah, sebagai ujung tombaknya itu ada di guru. Nah, nantinya guru akan berdampak kepada siswa, dan siswa nantinya diharapkan menjadi lulusan terbaik bagi sekolah tersebut. Nah, terus juga kepala sekolah ini harus bisa menjadi peran komunikatif terhadap warga sekolah yang lainnya gitu ya, antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan siswa, antara guru dengan orang tua siswa, antara guru dengan tenaga pendukung yang lainnya, antara guru dengan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah gitu ya. Nah, terus juga di sini ada peran konselor kepala sekolah. Nah, peran kedua adalah peran konselor kepala sekolah. Kalau misalkan kita melihat definisi dari konselor atau konseling ini, berarti kepala sekolah harus bisa membimbing gitu ya, karena kan konseling itu dapat diartikan sebuah bimbingan gitu ya, adanya bimbingan dari seorang terhadap orang lain. Nah, jika peran konselor ini harus dipunyai oleh seorang kepala sekolah, berarti kepala sekolah harus bisa membimbing warga masyarakat sekolahnya begitu ya. Maksudnya apa? Apakah masyarakat sekolahnya itu tidak baik, perlu dibimbing? Bukan, tetapi memang tidak terlepas dari tugas dan wewenang kepala sekolah untuk melakukan bimbingan, melakukan pembaharuan terhadap orang-orang yang dia pimpin. Contohnya apa? Guru. Bagaimana cara kepala sekolah untuk membimbing guru supaya lebih baik? Melakukan pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, pelatihan ini dapat menunjang mutu dari sekolah tersebut. Karena apa? Semakin baik, semakin optimal pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru, maka otomatis lulusan dari sekolah tersebut juga akan semakin baik. Peran terakhir adalah peran konsultan kepala sekolah. Kalau misalkan kita melihat dari segi definisi konsultan, berarti adalah seorang ahli yang memberikan saran atau solusi profesional dalam bidang tertentu, maka kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya peran kepala sekolah sebagai konsultan ini ialah kepala sekolah wajib memberikan solusi apabila terdapat hal-hal yang dirasa kurang menunjang dalam proses pembelajaran. Nah, dari segi apa? Dari segi sarana prasarana, dari segi pengajaran, dari segi teknik, dari segi media, dari segi yang lainnya, itu kepala sekolah dapat memberikan solusi secara profesional untuk menunjang proses pembelajaran. Misalkan saya berikan contoh, apabila terdapat WC kamar mandi siswa yang terlihat sudah kumuh dan terlihat sudah tidak pantas untuk digunakan oleh para siswa gitu ya. Nah, peran kepala sekolah sebagai konsultan ini bisa memberikan solusinya seperti apa? Ya, bisa memberikan solusi, meng-RAB-kan anggaran untuk di tahun ajaran yang baru untuk membangun WC atau kamar mandi yang layak untuk dipakai oleh para siswa. Nah, itu untuk sarana prasarana. Misalkan untuk dari segi teknik pengajaran gitu ya, kepala sekolah perannya sebagai konsultan itu memberikan saran kepada guru untuk melakukan proses pembelajaran
yang misalkan pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, dan lebih menekankan kepada kognitif siswa dengan menggunakan proses pembelajaran yang mengikuti zaman. Nah, itu bisa sebagai peran konsultan kepala sekolah. Nah, ketiga peran tadi adalah peran yang wajib dimiliki oleh para kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah yang nantinya seperti apa yang telah saya katakan, outputnya adalah untuk menciptakan lulusan sekolah yang lebih baik lagi tentunya di masa yang akan datang. Tugas guru dalam meningkatkan mutu sekolah. Tadi telah disebutkan banyak sekali kata guru, kata pendidik gitu ya, untuk meningkatkan mutu sekolah. Sebenarnya guru ini merupakan kunci utama atau ujung tombak terakhir untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, bagaimana tugas guru dalam meningkatkan mutu sekolah? Baik, tugas guru dalam meningkatkan mutu sekolah yaitu dengan cara meningkatkan kinerja guru. Nah, kalau misalkan ada kata kinerja guru atau kalimat kinerja guru, lalu apa sih sebenarnya definisi dari kinerja guru? Nah, kalau misalkan menurut Saundi dan Suherman tahun 2009 halaman 21 menyatakan kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Skill gitu ya. Kinerja dapat dikatakan sebagai kinerja yang baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam arti lain berarti ada korelasi antara tujuan dengan standar yang telah diciptakan gitu ya, atau ditetapkan. Nah, itu merupakan tugas guru yang paling utama adalah itu meningkatkan kinerja guru. Kenapa harus ditingkatkan gitu ya? Karena apabila kinerja guru sudah meningkat, sudah sampai mendekati kata optimal, berarti nantinya otomatis para siswa atau anak didiknya itu juga akan memberikan proses pemahaman yang optimal juga, karena proses pengajaran dari gurunya sudah meningkat begitu ya. Nah, itu merupakan tujuan tugas guru dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, terus juga Michael tahun 1987 menyatakan bahwa seorang guru yang berkinerja baik adalah guru yang mempunyai kemampuan dalam penguasaan materi saat mengajar, penguasaan metode pengajaran, prakarsa atau inisiatif yang bisa berpikir positif ke arah yang lebih baik, mewujudkan kreativitas, pencapaian prestasi dan komunikasi. Nah, ada poin-poin yang di-highlight di sini, yaitu ada mewujudkan kreativitas, pencapaian prestasi dan komunikasi. Nah, hal-hal di bawah ini, skill-skill yang disebutkan tadi merupakan skill yang harus dimiliki oleh para siswa nantinya. Nah, dan jadi para guru harus memberikan pengajaran terkait skill-skill di bawah ini. Seperti itu mengenai tugas guru dalam meningkatkan mutu sekolah. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.